Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Prilly selaku pengampu mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya hormati, serta tak tertinggal pula kepada teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan serta memperoleh sesi kultum dan belajar bersama-sama. Maka marilah dan inilah saatnya salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak mengerti. Saya Zivana Firania Neva dari kelas 11-2 dengan nomor lisensi 36. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada masa ini saya akan memaparkan sebuah kultum mengenai larangan dan menjauhi minuman keras serta narkoba. Konsumsi minuman keras dan narkoba yang sering kali kita dengar dalam jagat maya maupun dunia nyata sudah tak asing di telinga. Penangkapan kasus maupun potensinya karena pergaulan bebas dan permasalahan yang tak kunjung usai dan menjerumuskan. Sungguh-sungguh memprihatinkan. Sebuah jurang yang dipilih untuk melayarkan jiwa, namun tentu berakhir menenggelamkan setelahnya. Maka dalam hal itu Allah juga telah menegaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dalam firman-Nya, yakni demikian: wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat itu menjelaskan bahwa minuman keras atau kerap kita sebut juga sebagai khamar adalah induk dari segala jeruji yang akan membuka keburukan. Mengapa demikian? Karena minuman keras dapat merusak akal sehat. Padahal akal adalah anugerah besar dari Allah, suatu hal yang diberikan kepada manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, baik hewan maupun tanaman di sekitar. Maka masihkah teman-teman sekalian ingin berkilah dan berpasrah dengan jalan penentu yang nantinya bahkan tak akan dapat diubah? Maka inilah saatnya merenungkan. Teman-teman, minuman keras dan narkoba sering datang dengan wajah manis, diawali ajakan iseng, coba-coba aja, atau sekedar ingin dianggap gaul dari sekitar. Tapi ketahuilah di balik itu ada racun yang perlahan-lahan mencuri akal sehat, kesehatan kita, masa depan, bahkan iman kita. Nauzubillahi min zalik. Orang yang mabuk akan kehilangan arah, tidak lagi bisa membedakan baik atau buruk porsi kehidupan. Narkoba senantiasa lebih dahsyat. Ia mengikat, membuat candu lebih dalam, hingga akhirnya menjerumuskan pemakainya ke dalam sakit, kriminalitas, bahkan kematian. Banyak remaja seusia kita di sekitar yang seharusnya dapat berprestasi, namun tak kunjung mengais nyali untuk mengambil langkah positif, serta ia gagal meraih cita-cita karena terjebak dalam bumerang candu dan nafsu. Narkoba dan alkohol sama dengan zat aditif yang melahap akal dengan bulan-bulanan nafsu. Meninjau narkoba lebih dalam, pada hadis Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu pula psikotropika dan narkotika, meski di dalamnya memang tak ada kandungan alkohol yang menjajakinya, narkoba tetaplah haram sebab dampak yang akan ia timbulkan. Hadis ini juga menegaskan bahwa apapun yang kelak mabukkan, maka
ia haram hukumnya. Sehingga teman-teman semua, sebagai generasi yang akan dan banyak keinginan untuk menyongsong banyak harapan, tapak kosong yang kita miliki ini, janganlah engkau gunakan ia untuk menggenggam sesuatu yang dapat kita sesali. Jangan biarkan pundi-pundi yang kita miliki kelak tak akan hinggap, tak akan datang kepada kita. Pundi-pundi keberuntungan yang seharusnya kita miliki, pundi-pundi kesempatan. Jadilah generasi muslim yang kuat, yang menjaga anugerah besar agar tetap sehat, tubuh yang digunakan untuk martabat serta pikiran yang jernih, juga iman yang kokoh dan lugas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya pun memiliki sebuah pantun yang berkaitan. Pergi pagi pulang lembur sambil mengantuk memakan ubi rebus. Maka dalam hal ini bercocok tanamlah pada lahan yang gembur. Jangan jemput benalu untuk tandus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.